bakal agak panjang karena memang ya itu agak rumit juga formulanya. Nah, sering kita dengar tentang masalah can ya, kalimat can. Jadi kata can ini di sini, kata can di sini itu termasuk dari modal. Contohnya ini simpelnya ya, contoh simpelnya. Can you sing? Yes, I can sing. Or no, I cannot sing. Nah, ini apa namanya? Formulanya. Jadi seperti itu ya. Ini ya formula simpelnya. Nah, ini langsung ke sini. Nah, ini formula mengenai can. Yang pertama itu I have some money. I can buy a book. Kemudian contoh yang kedua, we have time and money. We can go to movie. Kemudian yang ketiga, Tom is strong. He can lift the heavy books. Nah, di sini can yang pertama di sini, nah, yang di kalimat ini itu can yang mana berfaidah atau apa namanya tujuannya itu untuk express ability and possibility. Jadi kemampuan dan ketidakmampuan. Jadi di sini kan I have some money, saya mempunyai uang ya, segelintir uang, atau I can buy a book. Ya, saya dapat membeli buku, sebuah buku. We have time and money. Kita mempunyai waktu dan uang. We can go to a movie. Kita dapat ya kan. Sini kan can di sini bermakna dapat. Kita dapat go to a movie. Berangkat ke ya kayak bioskop gitu mungkin. Tom is strong. Tom adalah orang yang kuat. He can lift the heavy books. Dia dapat mengangkat berat ya, kotak berat. Ya. Nah, ini kemudian yang kedua tentang using can atau penggunaan can, formula tentang penggunaan can. Ini yang pertama itu yang simpelnya ya. Nah, di sini ketika kita mengungkapkan kalimat yang benar tuh kayak gini. Yuko can speak English. Nah, ini kalau misalkan yang nggak benernya, ketika can itu ditambah dengan to infinitive. Jadi can atau modal apapun itu nggak boleh ditambah atau dilanjutkan dengan to infinitive. Jadi ketika kita bilang can, ya langsung kepada verbnya. Contohnya kayak you can speak English. Kalau kita bilang you can to speak English itu salah ya, incorrect. Kemudian yang kedua tuh incorrect lagi, Yuko can speaks English. Nah, jadi di samping can itu nggak boleh disandari oleh to infinitive, juga nggak boleh nggak boleh verbnya itu memakai verb s. Ya, jadi nggak boleh you can speaks English. Jadi langsung you can speak English. Ini keterangannya nih, the simple form of the main verb follows can in D. Ya, dalam contoh yang D ini, speak is the main verb. Nah, jadi simple form yang apa ya? Ini formula simpelnya yang namanya main verb yang harus mengikuti can itu harus harus ya verb pertama, yang simple verb. Nah, speak di sini adalah menjadi main verbnya. Kemudian yang an infinitive with to does not follow can. Nah, ini kan seperti yang tadi saya sudah kakak contohkan bahwa infinitive to itu nggak boleh diikuti atau nggak boleh terletak setelah can. Jadi nggak boleh you can to. Kemudian yang ketiga itu a main verb following can does not have final s in if speaks incorrect. Nah ini. Ya, jadi yang namanya can itu nggak boleh diikuti verb yang s. Nah ini yang simpelnya ya, yang apa ya, yang formula simple pada using can atau penggunaan can itu yang pertama nggak boleh pakai to, nggak boleh diikuti to infinitive. Kemudian yang kedua itu nggak boleh diikuti oleh verb s. Nah itu intinya. Jadi can itu walaupun dia itu bertindak sebagai verb biasa, tapi di sini can di sini verb yang mana termasuk modal. Jadi ketika udah verb masuk modal itu nggak boleh kita pakai to ataupun pakai verb s. Berbeda lagi dengan verb yang biasa. Kalau verb biasa kan bisa ditambah to. Contohnya kalau misalnya kita ambil contoh kalimat do ya. Kan misalkan kita ambil Yuko do atau Yuko misalnya go. Yuko go to school. Itu kan bisa. Atau misalkan Yuko
goes to school. Nah, itu kan boleh. Tapi kalau misalkan udah berkaitan dengan verb yang masuk ke modal itu nggak boleh ditambah to ataupun verb s. Sampai di sini gimana? Paham nggak? Mungkin teman-teman udah pernah ini ya, sering dengar ya, sering dengar. Tapi ya sering dengar, sering kita lihat baca di buku-buku bahasa Inggris ya, tentang masalah can itu kan banyak ya. Tapi kita nggak kurang tahu ini can ini masuk ke verb biasa apa ada formula khususnya. Tapi ketika kita nanti mempelajari modal, nah itu nanti kita tahu bahwa can di sini itu bukan verb biasa, tapi verb masuk ke yang namanya modal, materi modal. Nah, di sini ketika can ini kan dalam kalimat positifnya. Jadi I can buy a book. Jadi subjek can, kemudian verb satu dan objek. Nah, nanti ketika negatifnya gimana? Nah, ya gampang, tinggal ditambahin not aja. I cannot come. Alice cannot come. Alice can come. Jadi negatifnya itu can, not, atau cannot atau cannot. Jadi bisa dua ya nulisnya. Cannot atau cannot. Atau langsung can't. Ya. Cannot digabung jadi can't. Ini tentang masalah simple. Ini formula simpelnya penggunaan can. Nah, di sini kita lanjut. Nah, ketika dalam kalimat pertanyaan di sini penggunaan can dalam kalimat pertanyaan itu bagaimana? Formulanya yang pertama itu question word. Pertama question, kemudian can, subject, dan main verb word. Ya. Contohnya di sini can pertama. Can you speak Arabic? Ya, can you speak Arabic? Jadi langsung can, kemudian subjeknya langsung ke main verbnya, langsung ke word di sini. Ini kalimat tambahannya. Can you speak Arabic? Yes, I can. Can Rosa come to the party? Yes, she can. Jadi gampang ya, tinggal dibalik aja. Contohnya misalkan kalau kita di kalimat biasanya misalnya, you can speak Arabic. Jadi ketika nanti di questionnya ya gampang, seperti formula-formula lainnya, jadi cukup dibalik. Jadi can dipertamakan, kemudian langsung you. Can you speak Arabic? Cuma dirubah ininya doang gampang. Nah, kemudian di sini ketika ditambah dengan ini, ya, question word, ya. Tadi kan cuma pertanyaan biasa ya, tapi kalau misalkan nanti ditambah question word, nah nanti formulanya seperti ini. Sebentar ya. Nah, ketika ditambah dengan question word seperti apa? Jadi seperti ini. Where can I buy a hammer? Jadi apa namanya? Cukup ditambahkan question word-nya di sini. Jadi kalau misalkan tanpa question word itu ya kayak gini. Can you speak Arabic? Tapi ketika misalkan kita pengen menambah question word ya cukup tambah di sini. Nah, jadi formulanya masih sama, cuma ditambah doang. Misalkan who can atau where can you speak Arabic atau when can you speak Arabic. Jadi kayak gitu. Di sini contohnya yang beda, where can I buy a hammer? When can you help me? Nah, simple ya, gampang. Pertama gampang. Nah, kemudian tadi udah mempelajari formula can dalam ketika perkataan positif, kemudian negatif, dan pertanyaan. Nah, di sini ketika penggunaan can dalam past of can. Jadi ketika apa namanya ingin menggunakan can verb yang mana salah satu verb modal itu dalam penggunaan past itu seperti apa? Nah, di sini I am in Hawaii. I can go to the beach every day. Kemudian contoh yang kedua, I was in Hawaii last month. I could go to the beach every day when I was there. Nah, di sini ketika kita ingin menggunakan can itu pakai could ya. Jadi could itu the past form of can. Jadi I can go to the beach every day. I was in Hawaii last month. Nah, di sini ya. I'm in Hawaii. I can go to the beach every day. I was in Hawaii last month. Nah, di sini baru pakai could-nya. Jadi could di sini berarti penggunaan past. I could go to the beach every day when I was there.
Kemudian ketika dalam penggunaan past negatif seperti apa? Contohnya di sini yang positif, I can't go to the movie today. I have to study. Nah, ketika di sini ingin mengungkapkan past dalam keadaan negatif seperti apa? Nah, di sini bisa dua. I couldn't go atau I could not go. I couldn't go atau I could not go to the movie last night. I had to study. Nah, ini mungkin kita kita udah tahu ya yang namanya ketika kalimat itu digunakan gunakan pas atau enggak ya itu bisa dilihat di keterangan waktunya. Contohnya kalau yang ini kan di sini ya ada last month. Last month di sini menjadi keterangan waktu yang mana verbnya itu ya pasti harus menggunakan past. Makanya di sini could. Maupun yang di sini ada keterangan waktu yang namanya last night. Ya, makanya di sini verbnya itu harus past. Nah, kemudian di sini pas ketika dalam penggunaan can ketika pas dalam pertanyaannya. Nah, di sini could you speak English before you came here? Could you speak English before you came here? Jadi formulanya itu berapa? Could, subject dan main verb. Nah, nggak jauh beda dengan verb-verb lainnya ketika dalam penggunaan pas, positif, negatif dan question. Jadi nggak jauh beda. Nanti yang membedakan nanti kita pelajari selanjutnya. Nah, ini di samping can yang mempunyai makna mempunyai mana ability. Ketika di sini kan sedang mempelajari modal yang bermakna expressing ability di kemampuan. Nah, di sini selain ada can tadi yang kita udah pelajari formulanya. Nah, di sini juga yang mengekspresikan ability ada yang namanya using be able to. Jadi be able to itu sama maknanya. Bisa atau dapat, mampu. Contohnya di sini ketika dalam present, I am able to touch my toes atau I can touch my toes. Jadi maknanya sama, artinya sama, mampu atau bisa. Cuma ada perbedaan penggunaan verbnya. Kalau di sini menggunakan can, model can. Kalau di sini pakai I am able to touch. Berarti be, penggunaan be dengan able to. Nah, ini keterangannya di sini. Pada contoh A dan B have basically the same meaning, bukan? Jadi mempunyai makna yang sama. Jadi nggak ada perbedaannya. Cuma penggunaan ininya doang, penggunaan verbnya. Kemudian kalau misalnya di future gimana bilangnya? Ya gampang. I will be able to go shopping tomorrow. I can go shopping tomorrow. Contoh C dan D have basically the same meaning ya, sama ya. Ini pokoknya intinya ini yang present, future ini semuanya sama. Cuma beda dalam penggunaan pakai be able atau yang can. Kalau misalkan be able ini kayak gini jadinya I will be able to go to shopping tomorrow. Kalau misalkan pakai can, I can go shopping tomorrow. Kalau dalam past, I wasn't able to finish my homework last night. Jadi pakai past ya, pakai ini to be fast. I wasn't able to finish my homework. Tapi kalau misalkan dalam negatifnya, dalam past, I couldn't finish my homework last night. Nah, intinya di sini simple aja di sini. Jadi yang namanya using be able to itu sama penggunaannya seperti can. Be able to ini sama seperti can, yaitu untuk mengungkapkan ability. Kemudian selanjutnya, nah di sini ya. Tadi udah mempelajari tentang ini using be able to dan can. Selanjutnya ada yang namanya very and to. Nah, ini pada dasarnya kita mungkin sering menemui kalimat-kalimat very atau to, very high, to high. Itu pada dasarnya itu sama aja, maknanya sama aja, tapi nanti ada perbedaan penggunaannya. Nah, sini using very and to itu sama aja ya. To ketika very dan to itu diikuti dengan adjektif. Nah, contohnya di sini, the box is very heavy, but the Tom can lift it. Can lift it. Ya.
Jadi di sini ada apa namanya modalnya di sini. The book is very happy, but Tom can live it. Very dan and to come in front of adjective, heavy and hot are adjective. Yang namanya very dan to itu ya pasti harus diletakkan di depannya adjektif. Heavy dan live ini kan sebagai adjektif. Jadi nggak boleh ketika misalkan contohnya adjektifnya itu ditaruh apa namanya dahulu ya, ditaruh duluan kemudian diikuti very ya nggak boleh, nggak bisa. Kemudian the box is too heavy, Bob cannot lift it. The box is too heavy, Bob can't lift it. Nah, sama aja penggunaannya, maknanya sama. The box is too heavy. Jadi sebuah kotak itu sangat atau ya sangat berat gitu. Sama aja very dan too. The coffee is very hot, but I can drink it. Sama dengan the coffee is too hot, I cannot drink it. Very and too do not have the same meaning. Very and too do not have the same meaning. In a very heavy, it's difficult but possible for Tom to lift the box. Nah ini, jadi walaupun mempunyai makna atau terjemahannya, mempunyai terjemahan yang sama yaitu sangat, tapi di sini ada perbedaannya. Jadi perbedaan sederhananya. Jadi ketika kita menggunakan very, contohnya di sini very heavy, it's difficult but possible for Tom to lift the books. Nah, itu memang sangat sulit. Jadi ketika kita menggunakan kalimat very itu maknanya, ketika orang Inggris menggunakan very itu maknanya ada memang kemungkinan itu di sana sangat sulit untuk mengangkat, tapi di sana ada kemungkinan bagi Tom itu untuk mengangkat kotak tersebut. Jadi kalau pakai very itu ada kemungkinan bisanya, bisa mengangkatnya atau ada kemungkinan ininya lah, kemungkinan positifnya. Tapi kalau misalnya kita menggunakan to, nah contohnya kalau di B ini the box is too heavy. Too heavy. It is impossible for Bob to lift the book. Tapi kalau kita menggunakan to, itu nggak mungkin si Tom itu bisa mengangkat kotak tersebut. Jadi bedanya yaitu kalau pakai very itu ada kemungkinan bisa mengangkat, tapi kalau pakai to itu nggak ada kemungkinan bisa mengangkat boxnya. Nah, jadi kalau misalnya mungkin kalau orang Indonesia menggunakan kalimat very dan to, orang Indonesia kemudian ngomong kalimat very dan to, dan mereka menggunakannya sama aja. Tapi kalau kita misalkan dengar orang Inggris mengungkapkan pakai very dan to itu kan nggak asal-asalan asal ngusap, tapi mereka menggunakan very dan to itu ya sesuai makna dari sini. Kalau mereka menggunakan very berarti itu ada kemungkinan bisanya, tapi kalau ada pakai to itu nggak ada kemungkinan bisanya. Contohnya di sini the coffee is very hot. Berarti coffee di sini berarti ada kemungkinan apa namanya? Nah, ada kemungkinan saya ini bisa meminumnya walaupun di sini pakai very hot, walaupun di sini sangat panas, tapi di sini saya ada kemungkinan untuk meminum kopi tersebut. Tapi ketika misalnya the coffee is too hot, nah, jadi di sini nggak ada kemungkinan saya untuk meminum kopi tersebut karena di sini menggunakan kalimat to. Ini simpelnya seperti itu. Kemudian selanjutnya yang the coffee is too hot. Negative result, I can drink it. Jadi ketika misalkan pakai to, otomatis ada resultnya itu hasil dari ketika kita menggunakan to. Contohnya the coffee is too hot, ya resultnya itu apa? Berarti harus pakai can't. I can drink it. Karena apa? Karena di sana kalau ketika kita pakai to itu ya nggak ada kemungkinan untuk meminumnya. Makanya di sini harus pakai cannot, nggak boleh pakai can. Ketika kita mengungkapkan to, kemudian resultnya itu pakai can, itu salah, ya. Karena ini menyalahi aturan dari to. Contohnya ketika kita mengungkapkan the coffee is too hot, kita mengungkapkan resultnya itu I can drink it. Nah, ini salah. Jadi harus pakai I cannot drink it. Contohnya di sini yang F, the weather is too cold. Negatif resultnya itu we cannot go to the beach. We cannot go to the beach.
Berbeda lagi ketika kita misalkan kalau mau pakai very. Nah, kalau pakai very ini, nah ini ada dua kemungkinan ya. Memang itu karena memang nggak bisa dan juga itu ada kemungkinan bisa. Nah, contohnya kalau kita pakai the coffee is very hot. Ya, kemungkinannya ya I can drink it. Jadi ada kemungkinan bisa untuk diminum walaupun panas. In the speaker's mind, the use of to implies a negative result. Nah, di sini yang penting ya. Jadi intinya ketika pakai to, itu pasti resultnya itu negatif. Jadi nggak mungkin ketika kita pakai kalimat to, itu resultnya positif. Karena memang formulanya ketika pakai to harus imply-nya itu harus negatif result. Harus negatif. Sesuatu yang negatif. Nggak boleh positif. Kalau positif itu berarti salah. Nah, kemudian, nah itu ya. Ini tentang table of content. Ini tentang, ini udah ini ya. Sampai di sini kita tadi mempelajari can, kemudian able, be able to, dan very, dan to. Kemudian di sini table of content. Oh ya, di sini sudah selesai. Nah, kita sudah selesai tentang pembahasan masalah ini. Modal. Nah, ini nanti ada ini. Sebentar dulu. Tunggu dulu ini. Saya buka buku Betty Azharnya. Jadi di sini ada soal. Coba kita bahas bareng-bareng. Sebentar. Sampai di sini dari materi tadi ada yang ini nggak? Masih belum paham? Ada yang perlu ditanyakan? Mungkin kalau di SMP mungkin belum mengenal tentang materi modal secara mendalam. Nanti ketika SMA mungkin nanti kita akan mempelajari lebih mendalam. Mungkin pas pertama-tama mempelajari Ken itu mudah, tapi nanti ketika udah tahu verb modal lagi yang lain itu pasti ada kesulitannya pasti. Antara cara menggunakan word, kemudian ada may, jadi itu bermacam-macam. Sebentar, kita cari soalnya. Nih. Modal, nah modal. Modal Ken 354. 354. 354. Nah, coba kita nanti di sini bareng-bareng isi soalnya. Jadi buku ini, buku Betty Azhar itu sangat bagus ya untuk mempelajari bahasa Inggris dalam sisi grammar. Karena di sini Betty Azhar ini di sini bukan seperti buku-buku buku-buku grammar yang biasa. Kalau buku-buku grammar biasa kan biasanya cuma membahas formula-formula dasarnya. Tapi kalau udah pakai Betty Azhar ini sangat lengkap. Mana ya? 394, 394. Sebentar. Nah, ini kita coba. Nah, ini. Sudah saya share-kan. Nah, di sini ada soal-soal. Tadi kita udah mempelajari ininya nih, formulanya. Mungkin kalau yang question gampang ya, kita cari yang susah-susah. Contohnya yang tadi, penggunaan mana ya tadi ya? Yang to dan very. Nah, di sini. Penggunaan very dan to. Nah, di sini coba. Coba kita bareng-bareng kita kerjain ini. Nomor pertama itu the stove is too hot. I can't
Apa berarti jawabannya di sini? Coba dari Abdul Ghafur coba. Ini jawabannya apa yang pertama? The soup is too hot. I can eat it. I can. Eat. Nah, di sini ya. Ini ada pilihan di sini. I can eat it. I can eat it. Ya, di sini kenapa pakai cannot? Berarti kan di sini kan to ya, pakainya to. Kalau to pasti di sini resultnya harus cannot. Kemudian selanjutnya ke Fatir coba. Nomor 2. The diamond ring is too expensive. I cannot. Apa? Buy it or Sekalian Buy it. diterjemahin ya. Ada suaranya nggak? Ya, kedengeran. Buy it. Translate. The diamond ring is too expensive. I cannot. Buy it. Nah, I cannot buy Buy it. it. Ya. I cannot buy it. Nggak ada suara. Ya, di sini terlalu kelihatan ya ininya apa ya, terlalu kelihatan apa ini jawabannya di sini. Harusnya di sini tuh nggak ada apa namanya, nggak boleh ada cannot atau can-nya dulu supaya bisa apa namanya, membedakan ini cocoknya pakai can atau cannot. Nanti coba nanti. Nah, ini nih di sini aja, guys. Nah, di sini kayaknya menarik nih. Tadi kurang menantang soalnya. Coba langsung ke ini, apa namanya, Rifki, ya Pak. Nah, di sini yang nomor 3 langsung nih. I cannot put my dictionary in my pocket. My dictionary is apa di sini? Too big. Is too Too big. is too big. Nah, ya. Karena di sini ada cannot ya, pasti harus pakai to. Kemudian lanjut ke Gofur lagi. An elephant is titik-titik big, a mouse is titik small. Apa nih? Saya. Gofur. An elephant is very big. A mouse is very small. Mouse is Very. very small. Kenapa coba? Karena Kenapa pakai to? Di sini kenapa elephant pakai to dan mouse pakai very? wah, saya dua-duanya pakai very. Gimana? Dua-duanya pakai very. Dua-duanya pakai Very. very. Iya. Very. Kenapa pakai very? Kenapa di sini? Saya lebih pada yang hewan. Bukan. Sebenarnya di sini ini ya, apa namanya kalimat apa namanya? Sini kan nggak ada resultnya ya. Resultnya itu apa kan nggak disebutin. Nah, intinya di sini ketika pakai elephant dan an elephant is too big atau very big atau a mouse is too small atau very small, itu kan tergantung dari resultnya. Ini resultnya apa? Kalau misalnya resultnya itu kayak apa namanya? Ini kan nggak ada apa sih namanya? Kayak result kayak tadi kan contohnya di sini kan I cannot put my dictionary, ini kan resultnya. Nah, otomatis ini harus pakai to. Nah, karena di sini negatif resultnya. Kali ini kan di sini apa namanya, nggak ada resultnya. Ini semahaman kakak sih ya gini, kalau misalnya dari teman-teman ada jawaban lain. Mungkin kita lanjut aja ya ke nomor 5, ke Fatir. I cannot buy a boat because it is apa ini? I can buy ini apa? To atau very? Tuh. Ada suaranya. I cannot buy a boat because it is Too expensive. nah, too expensive. Ini kelihatannya karena di sini resultnya di sini tuh resultnya negatif. Kemudian ke Rifki. A sport car is very expensive. Ya benar. Karena di sini Anita itu can buy one if she want to. Ya benar. Kemudian ke Gofur.
Nomor 7. We went to the Rocky Mountain for our vacation. The mountains are apa di sini? Very beautiful. Very beautiful. Ya, di sini ya, very beautiful. Nah, di sini coba lihat lagi di sini. Ayo. Ya, very beautiful, benar ya? Very beautiful. Terus tadi nomor berapa? 8 sekarang. I cannot eat this food because it is Fatir. Very self. Gimana? Ini 8 apa? Very atau to? I cannot eat this food because it is to ya. To. Jadi di sini kan udah kelihatan di sini ada negatif, terus pakai to. Nah, kemudian yang nomor 9, Rifki. Amanda doesn't like her room in the dorm. She think it is Too small. nah, the small, benar. Ini gampang banget ya, ini udah kelihatan banget nih apa ada kalimat positif atau negatif. Langsung ke Gofur nomor 10 coba. I am too. I'm very sorry. I am very sorry. Kenapa di sini pakai very? Karena dia bisa membelikan yang baru. Ya benar ya. Di sini ada I will buy you a new one. Nah, di sini ada kemungkinan bisa atau ada possibility-nya. Kemudian ke Fatir nomor 11. Do you like your math course? Yes, it's very difficult. Yes, it is. Yeah. To atau very? Apa jawabannya? Very suara. Very, it's very. Ya, very ya benar. Ya, jawabannya very karena di sini dia but I enjoy it. Kemudian ke Rifki nomor 12. Do you like your math course? No, it is Too. Nah, it is too difficult. I don't like it because I cannot understand the math. Kita coba selesaikan sampai 18 ya. Ke Abdul Ghafur lagi. Nomor 13. It is 7:30. Do you want to go? Do you want to go to the movie? We can. It is too late. Ya, benar ya. It's too late, gampang. Ini udah kelihatan negatifnya. Kemudian ke Fatir. Nomor 5. Mana nomor 14 ya? 14. Yes, the food was very good. The food was very good. Ya benar. Karena di sini ada possibility enjoy. Enggak ada result negatifnya. Kemudian yang nomor 15, Rifki. Are you going to buy that dress? No, it doesn't fit. It's too big. Ya, it's too big. Karena di sini ada it doesn't, ada negatif. Kemudian ke Gofur. Nomor 16. Do you think Carol is smart? Yes, I do. I think she's very intelligent. Nah, she is very intelligent. Ya, benar. Kemudian ke Fatir, 17. What, but you can see. My daughter wants to get married. What? But she can't. Apa di sini? To atau very? Halo Fatir? To ya benar to. Karena dia can't. Nah, yang terakhir dari Rifki nomor 18. Can you read that sign across the street? No, I can't. It's too far away. Oke, siap. Jadi udah paham ya penggunaan to dan very. Kalau to itu berarti resultnya itu berupa result yang negatif. Kalau very itu ada possibility, ada kemungkinan bisanya, ada kemungkinan positifnya. Ya mungkin
pertemuan kita tentang modal kali ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari itu bisa diingat ya. Walaupun di SMP belum dipelajari, nanti ketika di SMA mempelajari ini tentang modal, nanti ada gambaran sedikit gitu dan insya Allah ingat. Mungkin sekian dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan ya, boleh live langsung.